kelas A, B, dan C ya. Kita coba mengikuti topik perkuliahan antibiotik ya. Antibiotik atau kemoterapi dan kemoterapi. Jadi begini ya, jadi nanti saya tidak terlalu lama, saya jelaskan prinsip-prinsipnya saja, nanti Anda bisa mencari sendiri narasi-narasi atau referensi-referensi tentang antibiotika, itu sama ya. Jadi pada perkuliahan tentang antibiotika ini sebenarnya obat-obat ini sama dengan yang digunakan pada manusia atau human ya, pada hewan, pada livestock, unggas, ruminansia, itu macamnya atau jenisnya sama, cuman ada beberapa mungkin penggunaan dosisnya atau cara aplikasinya pemberiannya itu bisa berbeda-beda begitu ya, bisa ada yang berbeda tapi ada yang sama. Misalnya saja diberikan per oral, injeksi itu sama ya. Tapi kalau pada hewan misalnya pada sapi perah itu ada antibiotik yang diberikan intramamare ya, intramamare atau pada mamai, kelenjar mamai pada puting. Dan itu tidak bisa atau tidak dilakukan pada manusia begitu ya. Nah, hal seperti itu atau juga mungkin dosis dan sebagainya. Ada juga antibiotik yang diberikan ketika penanganan kasus reproduksi itu intravaginal, uterin gitu ya. Itu bisa diberikan secara langsung ke organ yang bersangkutan, tapi jarang sekali itu digunakan seperti itu pada manusia. Ya. Baik, itu nanti Anda bisa aplikasikan sendiri ketika nanti di lapang ya. Yang jelas di sini saya jelaskan mungkin sedikit konsep-konsep teorinya, kemudian contoh-contoh penggunaan antibiotik itu sendiri. Ini ada istilah antibiotik dan kemoterapi. Ini sebenarnya sama ya, obat yang memiliki aktivitas pada bakteri ya, khusus bakteri ya, bukan jamur, bukan virus ya. Jadi nanti ada sendiri, anti jamur itu ada sendiri, virus juga ya. Karena obat-obat antibiotik ini memang dikhususkan untuk mikroba-mikroba bakteri dan mungkin yang sejenisnya seperti itu ya. Istilah antibiotik dan kemoterapi ini sebenarnya sama ya, antimikroba kemoterapi ya. Karena ini sedikit berbeda dalam hal pertama kali diproduksi atau ditemukannya antibiotik ini. Istilah antibiotik itu pertama kali kan dulu Alexander Fleming itu menemukan suatu jamur ya. Jamur yang namanya penicillium atau fungi yang namanya penicillium spesies ya, di mana pada jamur tersebut penicillium itu ternyata di sekitar jamur itu banyak bakteri yang mati begitu ya, banyak bakteri yang mati. Kemudian dilakukan penelitian kenapa sih jamur ini setiap ditemukan ini di sekitarnya banyak bakteri-bakteri yang mati terhadap di antara jamur itu gitu ya. Nah, akhirnya kemudian ditemukanlah bahwa jamur penicillium itu mengandung suatu zat yang sering disebut sebagai penisilin gitu ya. Penisilin. Akhirnya diketahuilah bahwa penisilin ini ternyata memiliki aktivitas dalam membunuh bakteri. Sehingga akhirnya diambil itu penisilin jamur itu penicillium dieksplor besar-besaran, kemudian diambil zat penisilinnya itu gitu. Tetapi karena ketersediaan di alam itu terbatas, maka akhirnya para ahli itu mencoba untuk membuat sintetisnya. Jadi disintetis gitu ya. Disintesis yang dibuat di laboratorium secara kimiawi ya, itu sama rumus kimianya, rumus bangunnya, struktur kimianya sama. Dibuat sama, akhirnya muncul istilah kemoterapi ya. Kemo itu kan kimia, bahan kimia untuk terapi. Nah, akhirnya muncul istilah kemoterapi karena disintesis secara sintetik dari struktur kimia antibiotik yang ada yang ditemukan di alam itu begitu. Itu istilahnya seperti itu, makanya muncul istilah kemoterapi. Nah, pada beberapa antibiotik atau antimikroba atau kemoterapi ini sama, yaitu memiliki aktivitas pada bakteri ya, bisa membunuh dan bisa
menghambat pertumbuhannya begitu. Jadi kalau penggolongan antibiotik ini sendiri bermacam-macam ya. Ada penggolongan yang berdasarkan golongan struktur kimianya, ya itu bermacam-macam. Ada juga yang digolongkan berdasarkan aktivitasnya. Aktivitas bakteri itu dalam membunuh atau menghambat pertumbuhan, sehingga muncul istilah bakteriostat dan bakteriosit. Bakteriostat itu menghambat pertumbuhan, statis ya, bakteriostatik ya, menghambat pertumbuhannya, sedangkan bakteriosit itu membunuh gitu. Ada kelompok-kelompok antibiotik yang bersifat seperti itu begitu. Nah, berdasarkan aktivitasnya juga dibagi dalam golongan bakteri. Karena kita tahu golongan bakteri itu mungkin juga mahasiswa sudah dapatkan ya di bakteriologi, diklasifikasikan berdasarkan gram. Ada gram positif, ada gram negatif begitu ya. Jadi bakteri gram positif, bakteri gram negatif. Nah, itu nanti ada antibiotik-antibiotik tertentu yang mempunyai efektivitas terhadap gram positif saja atau gram negatif saja. Atau mungkin bahkan keduanya begitu ya. Sehingga muncul istilah antibiotik yang berspektrum sempit dan antibiotik yang berspektrum luas, narrow spektrum dan broad spektrum. Nah, antibiotik yang berspektrum sempit itu biasanya efektif hanya untuk salah satu gram negatif atau gram positif saja. Tetapi ada antibiotik yang memang bisa bersifat spektrum luas, gram positif dan negatif. Tetapi dalam penggunaan antibiotik yang bijak, itu harus disesuaikan. Kalau memang sudah diketahui penyebabnya infeksi itu adalah golongan gram negatif, misalnya Salmonella typhosa, ya, itu gram negatif, nah, maka akan lebih baik kalau digunakan antibiotik yang efektif terhadap gram negatif. Karena biasanya efektivitasnya itu kuat gitu ya, dibanding dengan yang broad spectrum. Kadang-kadang broad spectrum itu setengah-setengah ya, setengah ke gram negatif, setengah ke gram positif begitu ya. Gitu. Dan ada juga yang misalnya kalau golongan infeksi oleh Staphylococcus aureus misalnya, itu kan gram positif, maka alangkah baiknya menggunakan antibiotik golongan gram positif begitu ya. Kecuali memang etiologi atau penyebabnya belum diketahui, itu bisa menggunakan antibiotik yang broad spectrum atau dikombinasi yang gram positif sama gram negatif, jadi dikombinasi begitu. Ya nanti itu penjelasan lebih lanjut ya. Kalau penggolongan berdasarkan struktur kimianya itu bisa bermacam-macam. Misalnya golongan penisilin ya. Penisilin itu zat antibiotik induknya ya. Jadi zat besarnya itu penisilin misalnya. Itu di derivat-derivatnya turunan-turunannya banyak sekali loh. Seperti yang Anda kenal antibiotik amoksisilin, ampicillin, karbenicillin, tikarsilin, kloxacillin, itu semuanya golongan penisilin itu ya. Jadi Anda mudah untuk menghafalkan ya, karena memang ada akhiran yang sama gitu di kata itu begitu ya. Sama dengan golongan tetrasiklin. Nah, tetrasiklin ini juga antibiotik yang induknya begitu. Nanti turunan-turunannya banyak juga. Biasanya berakhiran dengan klin juga begitu. Seperti oksitetrasiklin, minusiklin, danusiklin, kloksasiklin ya. Itu. Klortetrasiklin ya. Itu golongan tetrasiklin. Kemudian ada juga yang golongan aminoglikosida. Aminoglikosida itu zat induknya, kemudian dia punya derivat atau turunan-turunan seperti golongan streptomycin. Streptomycin, ya, itu yang belakangnya pakai sin, streptomycin, kanamycin, neomycin, gentamycin, dan sebagainya. Ya. Itu nanti Anda bisa cari sendiri itu golongan-golongan antibiotik itu. Baik, lanjut slide-nya. Ya, sekarang
penggolongan klasifikasi tadi sudah ya. Sekarang digolongkan berdasarkan mekanisme kerja, spektrumnya sudah, gram positif negatif, kemudian mempunyai daya toksisitas selektif. Artinya begini, kan itu membunuh mikroba ya atau bakteri. Ya, bakteri itu kan sel ya, sama dengan sel tubuh kita gitu. Sel tubuh hostnya itu sama itu. Jadi bakteri itu memiliki struktur organel sel yang tunggal tapi fungsional, hidup gitu ya. Sama dengan sel-sel tubuh hewan maupun manusia, ada nukleus, ribosom, plasmid, kemudian apa namanya, retikulum endoplasmik, Golgi apparatus dan sebagainya, ada sitoplasma dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan daya toksisitas selektif itu bahwa antibiotik yang sudah diukur dosisnya apabila digunakan untuk terapi, maka dia akan merusak atau mengganggu sel bakteri tanpa mengganggu sel hostnya. Itu yang dimaksud dengan toksisitas selektif. Jadi toksik untuk lebih besar toksik untuk sel bakteri dan tidak toksik untuk sel hostnya, begitu ya. Baik, sekarang ada mekanisme kerja. Jadi bagaimana sih caranya antibiotik itu dalam membunuh atau menghambat perkembangan bakteri penyebab infeksi di dalam tubuh ya. Bakteri itu penyebab infeksi ya, macam-macam infeksi dan sifatnya sistemik ya. Beda dengan virus. Sistemik itu artinya bisa menyebar ke seluruh tubuh lewat aliran darah. Itu bakteri. Kalau virus beda, virus itu organoleptis ya. Organoleptis itu artinya dia hanya menempel pada sel-sel organ atau jaringan tertentu. Misalnya saja virus hepatitis. Ya adanya di hepar, tidak mungkin virus hepatitis itu menginfeksi di otak, di otot, di lambung, di jantung, tidak. Tapi kenapa kok begitu? Karena di sana ada reseptornya. Ya, ada reseptor khusus yang memang ditempeli oleh epitop dari virus itu sendiri. Seperti virus rabies. Virus rabies predileksinya ada di otak itu, di ganglion otak. Yang Anda kenal dengan istilah apa itu, penyakit rabies itu ada negris bodis ya, yang ada di otak, itu nempel di sana. Makanya menyebabkan gangguan saraf yang menyebabkan terjadinya apa disebut anjing gila itu ya, gila. Penyakit gila anjing itu seperti itu. Virus-virus itu seperti itu, ada lagi nanti virus apa ya, misalnya herpes itu ya di kulit kayak gitu-gitu itu ya. Jadi macam-macam itu. Tapi kalau bakteri itu sistemik ya, dia menyebar ke tubuh sehingga antibiotik itu nanti juga bisa menyebar ke tubuh begitu ya. Nah, ada 5 mekanisme kerja dari antibiotik untuk membunuh bakteri ya. Yang pertama yaitu gampang nanti kalau diingat-ingat ya. Yang pertama menghambat sintesis dinding sel. Yang kedua menghambat sintesis membran sel bakteri ya. Dan yang ketiga menghambat sintesis protein. Keempat menghambat sintesis asam nukleat, DNA atau RNA. Dan yang kelima mengganggu metabolisme basal atau mengganggu mekanisme metabolisme yang dibutuhkan oleh bakteri. Jadi ada 5 itu ya. Dinding sel, menghambat itu ya, dinding sel, membran sel, protein, sintesis protein, asam nukleat, dan mengganggu metabolisme ya itu. Yang pertama sekarang, ada antibiotik yang golongan mekanisme kerjanya menghambat sintesis dinding sel bakteri ya. Itu ada golongan penisilin, cephalosporin, itu bacitracin itu menghambat sintesis dinding sel. Kita tahu bahwa bakteri itu memiliki dinding sel yang tersusun atas senyawa peptidoglikan. Ya. Jadi tersusun atas senyawa peptidoglikan yang disusun seperti rantai-rantai karbon, rantai hidrogen yang menyusun sehingga disebut sebagai rantai peptidoglikan. Itu dirusak oleh antibiotik golongan penisilin. Ya. Jadi nanti
golongan penisilin ini efektif untuk bakteri yang memiliki dinding sel ya, karena kerjanya di sana. Itu. Sehingga kalau dinding sel ini rusak, maka otomatis struktur dari bakteri itu akan hancur atau mati begitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini ada perbedaan permukaan sel dari gram positif dan gram negatif. Ya, coba perhatikan. Kalau gram positif itu dinding selnya berada di permukaan luar ya. Itu ada berderet-deret rantai peptidoglikan, itu gram positif berada di permukaan luar sel dari gram positif. Sementara di gram negatif itu dinding selnya berada di interspace ya, di tengah-tengah itu kalau Anda lihat itu ya. Yang warna ungu itu kalau pada gram negatif itu struktur, saya rasa mahasiswa tahu ya strukturnya ya, yang sudah dapat mikrobiologi atau bakteriologi. Kalau gram negatif itu lapisan paling atasnya adalah membran sel. Sedangkan lapisan nomor 2-nya baru dinding sel, baru diapit lagi dengan membran sel, itu gram negatif. Tapi kalau gram positif itu langsung di bagian luar adalah dinding sel, ya seperti itu. Sedangkan di gram negatif itu satu lapis dinding sel saja di antara dua membran sel, yaitu outer membrane dan inner membrane ya. Jadi di antara itu. Sehingga kalau ada pertanyaan di soal misalnya golongan penisilin yang menghambat sintesis dinding sel itu lebih mudah membunuh gram positif apa gram negatif? Gimana jawabannya kira-kira? Karena terdiri dari satu membran dan satu dinding sel. Oh, bukan. Gram positif itu yang di atas itu loh ya. Dinding selnya kan tumpuk-tumpuk itu, banyak itu. Yang gram negatif di bawah. Jawabannya betul tadi, jadi lebih efektif pada gram positif. Karena ya kan mekanisme kerjanya menghambat sintesis dinding sel. Jadi lebih mudah gram positif karena apa? Ya dinding selnya terletak di permukaan itu. Gram positif. Jadi penisilin bisa langsung penetrasi ke dinding sel itu. Kalau di gram negatif, penisilin harus menembus pori-pori dari membran sel yang di permukaan itu. Dinding selnya kan di bawah itu, tersembunyi di antara dua membran. Akan lebih sulit di situ. Makanya biasanya disimpulkan kalau bakteri-bakteri gram positif itu lebih peka terhadap penisilin, atau kalau dibalik penisilin itu lebih mudah membunuh bakteri gram positif daripada gram negatif. Itu ya logikanya. Coba diingat-ingat tuh, nanti saya keluarkan di ujian itu. Ya, jadi seperti itu. Gram positif itu apa sih? Golongan gram positif misalnya apa? Gram negatif. Anda harus tahu itu nanti kalau ada infeksi gram positif, wah itu golongan penisilin, cefalosporin lebih efektif karena dinding selnya di luar. Bakteri-bakteri gram positif itu biasanya kokus itu loh ya. Streptococcus, Staphylococcus, Gonococcus, Enterococcus. Ya. Itu gram positif itu. Kalau yang negatif itu biasanya yang ELA itu loh ya, Salmonella, Pasteurella, Bordetella, Shigella itu ya, itu gram negatif. Gitu ya, paham ya sampai di sini ya. Oke, lanjut slide-nya. Ya, kalau kita lihat di sini ini menggambarkan atau menceritakan bahwa persoalan antibiotik, penggunaan antibiotik ini banyak mengalami yang namanya resistensi ya. Resistensi atau katakan bakteri itu mengalami resisten atau kebal dengan adanya antibiotik. Atau kalau dibalik, antibiotik itu tidak mempan lagi atau bakteri itu tidak peka lagi terhadap antibiotik, resistennya. Jadi lebih resisten. Karena bagaimanapun kan bakteri itu juga makhluk hidup ya,
sel tunggal yang hidup itu. Jadi bagaimanapun kalau terpapar dengan antibiotik, pasti ada mekanisme yang namanya survival ya, bertahan untuk hidup ya. Itu sama dengan banyak bakteri pada umumnya. Makanya perkembangan obat antibiotik itu kenapa dibuat turunan-turunan yang begitu banyak ya. Karena itu seiring dengan perkembangan resistensi yang terjadi pada mikroorganisme, pada bakteri. Makin banyak bakteri yang resisten, maka makin dirubah lagi struktur antibiotiknya, namanya juga berbeda gitu ya. Terus itu seiring seperti itu. Karena memang ya banyak penyebabnya ya. Penggunaan antibiotik yang tidak bijak, antibiotik tidak semestinya digunakan, dosisnya kurang dan sebagainya. Itu penyebab terjadinya resistensi. Nah, gambar ini menceritakan bahwa bakteri-bakteri gram positif itu mampu menghasilkan suatu enzim yang disebut dengan penisilinase atau beta laktamase. Ya. Itu kan ada gambar di tengah itu. Ya, ada tulisan beta laktamase. Ya. Kita tahu bahwa struktur penisilin, cefalosporin, tadi yang mekanisme kerjanya menghambat dinding sel, itu strukturnya secara kimia dia tersusun atas rantai beta laktam ya, rantai beta laktam. Nah, rantai beta laktam. Kenapa bakteri yang resisten atau yang kebal terhadap penisilin dan cefalosporin tadi itu berusaha untuk survive ya. Dia berusaha untuk tetap hidup dan tahan dengan menghasilkan suatu enzim yang namanya beta laktamase. Ingat-ingat ya, dikatakan penisilinase ya. Penisilinase atau beta laktamase. Itu ada tulisan tuh di tengah itu ya. Artinya apa itu? Molekul-molekul yang kecil-kecil itu adalah molekul obatnya, penisilin misalnya, nah, ditangkap oleh beta laktamase. Enzim ini akan merusak struktur beta laktam dari penisilin. Itu mekanisme pertahanan yang menyebabkan bakteri itu kebal, tidak peka terhadap penisilin, resisten. Jadi dia menghasilkan beta laktamase atau penisilinase yang mampu merusak struktur beta laktam dari molekul antibiotik penisilin. Sehingga penisilin tidak efektif lagi. Nah, itulah akhirnya terjadi resisten. Nah, bakteri-bakteri yang resisten demikian ini akan menurunkan ke generasi-generasinya. Karena apa? Karena sifat-sifat resistensi itu ada di plasmid, ada di genetiknya. Makanya ketika membelah diri menghasilkan turunan-turunan bakteri itu menghasilkan generasi-generasi yang resisten terhadap antibiotik itu. Karena plasmid atau DNA yang di luar inti ya, plasmid itu. Yang secara genetik itu bisa diturunkan gitu ya. Itu kejadian resistensi. Ya memang enzim yang menghasilkan enzim yang merusak antibiotik itu sendiri itu salah satu mekanisme. Mekanisme lainnya banyak ya. Tidak hanya menghasilkan enzim, mungkin merubah struktur reseptornya, merubah struktur permukaannya dan sebagainya ya. Itu. Paham ya gambar ini ya? Kalau Anda bisa lihat itu. Jadi ada lapisan dinding sel itu ya yang di permukaan itu. Ada yang menempel tapi ada yang bakteri itu menghasilkan itu beta laktamase sehingga dirusak. Makanya golongan-golongan penisilin ini akhirnya dibuat suatu struktur antibiotik yang juga untuk menangkal, akhirnya saling balas membalas gitu. Antibiotik dibuat untuk menangkal atau menangkal enzim beta laktamase atau penisilinase. Akhirnya dibuat penisilin carbapenem, penisilin yang dilapisi oleh senyawa lain yang sering disebut sebagai carbapenem ya. Itu untuk menangkal beta laktamase yang dihasilkan oleh bakteri gitu ya. Jadi paham ya ceritanya sampai di sini. Oke, nanti diperhatikan, dibaca sendiri. Lanjut slide-nya.
Nah, sekarang yang kedua, yaitu menghambat sintesis protein sel bakteri. Nah, ini menghambat sintesis protein. Nah, golongan antibiotik yang menghambat sintesis protein ini banyak ya. Jadi kalau tadi saya katakan penisilin dan cefalosporin yang menghambat sintesis dinding sel itu lebih condong efektif untuk gram positif ya. Karena tadi alasannya apa? Dinding selnya berada di permukaan luar sehingga mudah kontak dengan obat. Sekarang sintesis protein. Sintesis protein ini juga dilakukan oleh bakteri untuk menghasilkan asam-asam amino dalam pertumbuhannya, dalam replikasinya dan sebagainya ya. Makanya di situ diciptakanlah antibiotik yang bisa membunuh bakteri dengan cara menghambat sintesis protein. Nah, itu golongan aminoglikosida, makrolide, kemudian juga apa itu? Tetrasiklin, ya, tetrasiklin. Ini golongan antibiotik yang menghambat sintesis protein. Aminoglikosida itu golongan streptomisin, kanamisin, ya, kemudian neomisin, ya, tetrasiklin. Aminoglikosida ini biasanya condong ke gram negatif ya. Jadi lebih bersifat efektif terhadap bakteri-bakteri gram negatif. Ini golongan diingat-ingat ya, golongan aminoglikosida. Streptomisin, neomisin, kanamisin, gentamisin ya itu. Kemudian tetrasiklin. Tetrasiklin ini cenderung bersifat broad spektrum, luas ya. Bisa untuk gram positif maupun gram negatif. Di mana tetrasiklin ini banyak derivatnya ya. Ini yang juga sering digunakan di lapangan, oksitetrasiklin, klortetrasiklin ya. Nah, itu kemudian proxacycline ya. Itu semua itu ya. Kemudian golongan makrolide. Makrolide ini juga menghambat sintesis protein. Ini spiramisin sama eritromisin ya. Jadi nanti Anda itu akan menemukan sendiri ya, tahu sendiri oh di samping efektif terhadap bakterinya, nanti Anda akan belajar bagaimana sih bakteri itu biasanya muncul di mana. Di saluran pencernaan atau di saluran nafas, sehingga Anda ketika terjadi infeksi saluran nafas, Anda milihnya gampang ya. Anda bisa spiramisin, bisa eritromisin ya. Itu karena sesuai dengan mungkin kebanyakan bakteri itu ada di mana, di saluran pencernaan apa di saluran pernafasan kan begitu ya. Kemudian ada kloramfenikol atau tiamfenikol. Kloramfenikol, tiamfenikol ini biasanya untuk infeksi-infeksi saluran pencernaan seperti salmonella ya, salmonella typhosa, tifus itu ya, itu efektif kalau kloramfenikol untuk gram negatif. Meskipun banyak turunan-turunannya yang sudah efektif juga untuk gram positif gitu ya. Bagaimana cara menghambat dari sintesis protein ini? Lanjut slide-nya. Ya itu ya. Sintesis protein itu ada di ribosom ya. Jadi sama seperti sel-sel pada umumnya bahwa sel bakteri itu juga mensintesis protein untuk pertumbuhannya, untuk hidupnya di organel ribosom. Di mana di ribosom itu ada konstanta subunit yang namanya 30S sama 50S ya. Itu kalau Anda lihat itu di slide itu ada AGLI. AGLI itu aminoglikosida ya. Aminoglikosida golongan streptomisin ini akan menghambat menempel pada protein subunit 30S, kemudian akan menghasilkan asam amino yang defect atau asam amino yang invalid ya, yang tidak bisa digunakan, asam amino fungsional ya, atau menghasilkan protein-protein yang defect. Itu seperti itu. Nanti ada yang menghambat di subunit 50 ya. Itu pokoknya intinya sintesis protein untuk menghasilkan asam-asam amino atau penyusunan asam-asam protein dari asam-asam amino itu dihambat oleh golongan antibiotik penghambat sintesis protein yaitu aminoglikosida, tetrasiklin,
macrolide dan juga chloramphenicol atau diamphenicol. Lanjut. Ini apa ini? Ya, ini penjelasan yang semuanya ini. Oh, ini yang protein tadi ya. Ada 50S, 30S, lanjut saja. Nah, sekarang yang merusak struktur membran sel. Ini lebih pada antibiotik yang efektif untuk gram negatif karena membran selnya kan terletak di permukaan itu. Itu ada polymyxin B, kemudian ada colistin, amphotericin ya. Bagaimana dia merusak bisa membunuh bakteri? Ya, ketika membran sel itu dirusak, maka kan otomatis stabilitas isotonisitas ya. Isotonisitas itu apa ya? Tekanan osmotik di dalam dan di luar sel menjadi tidak seimbang. Padahal membran itu kan mengatur keluar masuknya cairan ya, elektrolit untuk bakteri gitu, untuk sel gitu ya. Nah, kalau itu rusak ya banyak cairan-cairan yang ekstraseluler di luar sel masuk ke dalam sel. Akibatnya terjadi penggelembungan sel dan mati, pecah gitu ya. Itu pecah, lisis istilahnya ya. Itu kerja dari antibiotik, amphotericin ya, kemudian polymyxin untuk menghambat sintesis membran sel bakteri gitu ya. Lanjut. Ini apa ini? Oh, model tunicamycin. Oh ya, ini yang menghambat membran sel juga dijelaskan di sini. Ini secara genetiknya ya. Jadi lanjut saja. Nah, sekarang yang keempat yaitu golongan antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat. Kalau kita ngomong asam nukleat, pasti kita akan ingat tentang DNA ya. DNA, deoksiribonukleik acid ya, atau RNA ya. RNA atau DNA itu kan asam nukleat yang ada di struktur nukleus dari sel ya itu. Ini golongan yang paling banyak menghambat asam nukleat ini adalah antibiotik golongan quinolon. Quinolon ini generasi terbaru ya. Dia menghambat asam nukleat atau DNA dengan cara apa? Ya menghambat enzim yang membentuk DNA, yaitu DNA girase dan RNA polimerase ya. DNA girase dan RNA polimerase ini satu enzim yang bisa digunakan untuk menyusun rantai double helix untuk replikasi perbanyakan dari bakteri itu sendiri. Nah, ini dihambat sehingga tidak terjadi perkembangan atau statik ya dari bakteriostatik. Ini golongan quinolon. Quinolon generasi keempat, generasi terbaru dari antibiotik. Quinolon ini obatnya itu, derivatnya. Yang golongan ciprofloxacin, danofloxacin, enrofloxacin, ya, nalidilik acid, ya, rifampicin, ini obat griosfulvin, ya. Itu semua antibiotik yang sangat kuat ya. Dia bisa broad spektrum ya, gram negatif positif dan sangat kuat sekali ini. Ini sudah mulai banyak digunakan di unggas ya, peternakan-peternakan juga pada ruminansia gitu ya. Jadi menghambat sintesis DNA dengan cara menghambat enzimnya itu ya. Itu yang keempat. Oke, lanjut yang kelima terakhir. Lanjut saja. Ya, menghambat kebutuhan metabolisme bakteri ya. Jadi menghambat. Jadi begini ya. Yang kelima ini golongan sulfa ya, sulfonamid dan trimetoprim. Itu harus dua ya, harus digabung dua. Karena kalau sulfa saja atau trimetoprim saja biasanya banyak bakteri yang sudah tidak peka lagi, resisten. Ya, ini sama ini di apotek juga ada itu yang namanya Bactrim atau apa itu satu tablet atau satu obat bentuk kapsul atau apa itu sudah gabungan dua obat yaitu golongan sulfa dan golongan trimetoprim. Itu lebih efektif. Biasanya untuk
infeksi-infeksi saluran pencernaan. Ini sama manusia dengan hewan ya. Infeksi salmonella, pastorella, shigella dan sebagainya. Itu baktrim. Itu yang sering digunakan pada kasus-kasus diare, infeksi pencernaan yang menyebabkan diare ya. Itu. Bagaimana mekanisme kerjanya kok dikatakan menghambat kebutuhan atau sintesis atau metabolisme dari bakteri? Gini ya, bakteri itu hidup karena dia makanannya ya, metabolisme itu kan makanannya maksudnya ya, membutuhkan makanan yang namanya asam folat. Ya. Nah, coba ganti slide ya, slide berikutnya. Nah ini di sini nih, ya. Jadi yang paling kanan itu adalah metabolisme yang dibutuhkan oleh bakteri untuk hidup. Jadi dia harus memakan asam folat dari inangnya. Asam folat itu disintesis dari yang namanya PABA yang atas sendiri itu ya. PABA, para amino benzoic acid. Para amino benzoic acid dirubah menjadi dehydrofolic acid atau tetrahydrofolic acid sampai akhirnya nanti menghasilkan folic acid atau asam folat. Itu metabolisme yang dibutuhkan oleh bakteri. Bakteri hidupnya dengan asam folat, tapi asam folat tidak bisa digunakan langsung, kecuali harus disintesis dari bahan bakunya. Bahan bakunya namanya para amino benzoic acid atau PABA. Apa ini diambil dari mana? Ya diambil dari inangnya, dari hostnya yang terinfeksi tadi. Nah, maka disitulah ada golongan sulfonamid. Sulfonamid itu macam-macam, pokoknya depannya sulfa itu namanya sulfonamid. Sulfametoksalson, sulfametasin, sulfadimidin, sulfamerasin, ya. Itu semua golongan sulfonamid. Coba Anda lihat itu bahwa sulfonamid ini dikatakan memiliki mekanisme kompetitif inhibitor terhadap PABA. Artinya apa? Ya, dia mencegah supaya PABA ini tidak dimetabolisme oleh bakteri untuk menghasilkan asam folat. Jadi dihambat di tengah itu. Itu ada tulisan di tengah itu apa itu sulfonamid ya. Itu kompetitif inhibitor. Nah, itu. Nah, kalau misalnya metabolisme PABA itu dicegah di situ, maka pembentukan asam folat tidak akan terjadi. Ya, itu seperti. Tapi pada bakteri yang resisten, dia mampu merubah jalur metabolismenya sehingga sulfonamid ini dilewati begitu ya, sehingga bisa menghasilkan dihydrofolic acid. Tetapi untuk merubah menjadi tetrahydrofolic acid, maka digunakan trimetoprim, dihambat oleh trimetoprim itu yang di bawahnya kotak itu ya. Makanya kenapa sulfonamid itu dikombinasi dengan trimetoprim. Karena kalau nanti jalur metabolisme itu dirubah, sudah tidak peka terhadap sulfonamid, maka di bawahnya masih ada trimetoprim yang bisa menghambat. Jadi wajib dua antibiotik ini dilakukan kombinasi untuk meningkatkan potensinya dalam membunuh bakteri-bakteri baik gram positif maupun gram negatif. Itu ada sulfonamid dan trimetoprim. Diingat-ingat ya, kombinasi sulfonamid dan trimetoprim memiliki efek potensiasi untuk membunuh bakteri baik gram positif maupun gram negatif. Ya. Ya, lanjut. Ini yang apa? Ini secara keseluruhan ya, secara kesimpulan. Yang bundar di tengah itu diibaratkan sel bakteri ya. Sel bakteri Anda bisa lihat itu yang paling luar itu kan lapisan dinding sel itu yang tebal itu ya. Dinding sel itu ada tanda panah, bakteri apa, antibiotik apa saja, di situ yang menghambat dinding sel itu sudah jelas. Yang atas kiri ya, itu cell wall synthesis. Itu ada vancomycin, bacitracin itu semuanya penisilin ya, sikloserin ya, itu golongan penisilin. Ya. Kemudian dari dinding sel ada membran sel itu ini secara keseluruhan ya. Ada semua 5 di sini. Sintesis protein, menghambat dinding sel, menghambat membran sel, menghambat sintesis protein, menghambat sintesis DNA dan jalur metabolisme. Itu yang paling kiri bawah. Kiri bawah ini apa?
PABA tadi ya, PABA ini metabolisme, asam folat tadi, kemudian yang paling kanan bawah ini sintesis protein ya, kanan atas ini yang menghambat DNA. Oke, lanjut. Ini apa tadi? Oh sudah ya, pengelompokan berdasarkan gram positif, gram negatif. Tadi ada spektrum luas, spektrum sempit. Anda baca sendiri itu ya. Lanjut. Berdasarkan toksisitas selektif, itu ada yang menghambat perkembangannya, ada yang membunuh. Bakteriostat dan bakteriosit itu membunuh ya. Oke, lanjut. Nitroimidazol. Wah, ini golongan apa ya ini? Obligat ya. Ini untuk bakteri tapi bakteri yang obligat, anaerob, seperti golongan amuba ini. Ini obat-obatnya nitroimidazol, mekanisme kerjanya menghambat DNA ini. Lanjut, nanti Anda baca sendiri. Ini sama, ya, bakteriosid untuk beberapa bakteri seperti gram positif koksi. Ini untuk protozua juga bisa, jadi untuk bakteri, untuk protozua. Jadi apa namanya? Nanti untuk protozua bisa dijelaskan di topik khusus ya. Cuma ini aktivitas tambahannya ada untuk Clostridium. Ini biasanya bakteri-bakteri golongan imidazol ini, antibiotik golongan imidazol ini untuk bakteri-bakteri atau protozoa yang gabungan yang ada di saluran apa ya, rektum ya, kolon dan rektum ya, itu kolon dan rektum itu biasanya di situ. Infeksi-infeksi kolon seperti rektum itu pakai obat-obat golongan antibiotik imidazol ini. Lanjut sama nitrofuran. Lanjut. Ya, itu sintesis DNA ya, menghambat sintesis DNA. Lanjut saja. Ini sama, jadi metronidazol. Ini membuat nitrofuran ini juga sama, seperti metronidazol, ya, golongan bakteriosid untuk Trichomonas, ya. Kemudian Klebsiella, Gardella, ya. Itu, kemudian untuk Coccidia, ya. Ini yang ada di saluran-saluran pencernaan bagian bawah ya, itu umumnya seperti itu. Menghambat DNA juga. Lanjut. Efektivitas, oh ini sudah. Lanjut saja ke resistensi. Ya, jadi nanti ini kalau saya tanyakan ujian harus bisa ya. Jadi apa sih perlunya dilakukan kombinasi antibiotik? Nah, itu ada 5 syarat itu. Nanti Anda sebagai dokter hewan, Anda bisa makan, kan kadang-kadang dikatakan bahwa mengobati atau terapi itu seni ya, seni dari seorang dokter untuk mengobati. Anda bisa memilih kombinasi dari antibiotik. Yang pertama untuk mengobati infeksi yang berat. Ya, itu jadi kalau ada infeksi berat, ya, sampai terjadinya sistemik, misalnya pada saluran urin, ya, urogenital, misalnya seperti itu. Wah, itu Anda bisa, atau pada ginjal ya dan sebagainya, Anda bisa gunakan kombinasi untuk mencapai efek potensiasi yang bagus ya itu. Misalnya saja apa infeksi berat ini? Anda mungkin masih ingat yang namanya TBC ya. Apa penyebab TBC itu, bakteri apa namanya? Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Ya, Mycobacterium tuberculosa. Itu sama TBC pada hewan sama manusia itu. Itu infeksi berat karena Mycobacterium ini bakteri yang apa ya, bisa dikatakan bandel ya. Sama dengan Bacillus anthracis itu. Itu bisa dalam bentuk dorman selama 6 bulan. Ya. Jadi membentuk kapsul itu bakterinya di dalam tubuh, biasanya di saluran pencernaan atau di paru ya, di sel-sel paru itu ya. Membentuk kapsul itu sehingga tidak mudah ditembus oleh antibiotik ya. Makanya biasanya kalau infeksi TBC itu antibiotiknya 3 itu. Tentu antibiotik yang berat-berat itu. Spiramisin atau erythromycin, kemudian quinolone, rifampicin, nalidilik acid ya. 3 itu, dan itu dikonsumsi selama 6 bulan minimal itu.
dan tidak boleh terlewatkan. Kalau misalnya 2 atau 3 kali sehari, ya 3 kali sehari. Kalau terlewatkan itu mulai lagi dari depan. Itu yang namanya infeksi berat, itu contohnya seperti itu. TBC itu 3 antibiotiknya yang digunakan. Ya, jadi Anda tahu ya Mycobacterium itu sifat-sifatnya seperti apa. Silakan Anda ingat-ingat di bakteriologi ya. Itu steady state ya, ada stadium steady state. Dorman, dia tidak makan, tidak menggunakan metabolismenya selama 6 bulan. Makanya obatnya juga 6 bulan itu minimal itu. Kemudian yang kedua, kombinasi dilakukan untuk mencegah timbulnya resistensi bakteri. Artinya apa? Kalau terus saja kita itu mengkonsumsi amoksisilin, coba ya, kan mungkin kita ada yang sudah enggak peka ya dengan amoksisilin, enggak bisa sembuh ya. Itu enggak boleh. Jadi harus ada kombinasi. Jadi mencegah dengan beberapa antibiotik gitu ya. Jadi enggak selalu itu gitu ya, bisa dengan antibiotik yang lain. Karena kalau selalu seperti itu bakterinya kan bisa terbiasa nanti, akhirnya terus kebal ya. Yang ketiga untuk mengurangi infeksi campuran, mixed infection ya. Jadi misalnya kita tidak tahu, kalau kita sudah tahu bahwa penyebab infeksinya gram negatif, salmonella, maka kita gunakan yang spektrum negatif. Golongan aminoglikosida, streptomycin, erythromycin gitu. Tapi kalau mixed infection, kita tidak tahu itu ada campuran, pokoknya gram negatif positif campur di sana ya, kita gunakan antibiotik yang kombinasi atau yang bersifat broad spektrum. Ya, seperti itu. Untuk menimbulkan yang keempat ya, untuk menimbulkan efek sinergis dan potensiasi. Tadi contohnya adalah antibiotik yang mengganggu metabolisme, yaitu golongan sulfonamid dan trimetoprim. Tadi saya singgung itu, meningkatkan efek potensiasi. Jadi kalau 1 ditambah 1 bukan 2, tapi bisa lebih dari 2. Sulfonamid dan trimetoprim. Ya. Kemudian alasan yang kelima apa itu? Pengobatan yang rasional untuk infeksi yang belum diketahui penyebabnya. Ini sama ya. Jadi dosis yang misalnya gini, ada antibiotik yang toksik gitu ya. Yang toksik. Nah, ini bisa dikombinasi dengan yang non-toksik. Jadi dosisnya direndahkan. Ya, direndahkan, kemudian akan diberikan antibiotik yang lain yang non-toksik, tapi dosisnya dosis terapi. Itu bisa dilakukan kombinasi seperti itu, sehingga keduanya itu mencapai dosis terapi. Ya, 5 alasan itu diingat-ingat, nanti saya tanyakan. Ya. Lanjut. Ini mekanisme resistensi, ada 4. Tadi saya katakan perubahan reseptor yang pertama ya. Perubahan reseptor itu artinya bakteri itu mampu merubah permukaan selnya sehingga tidak dikenali oleh antibiotik. Yang kedua apa itu? Menurunkan ya, obat untuk mencapai reseptor. Jadi obat ini dibuat tidak efektif ya. Untuk mencapai reseptornya ya, tidak efektif. Jadi lemah ya, mungkin bakteri itu seperti itu tadi, Mycobacterium, dia tersembunyi, mengkamuflase diri dalam bentuk steady state ya, dalam bentuk dorman, dalam bentuk kapsul ya, melapisi diri sehingga tidak mencapai itu, tidak bisa efektif antibiotik untuk masuk dalam sel itu. Yang ketiga, destroy or inactivate active the drug, jadi membuat antibiotik itu tidak aktif seperti yang enzim tadi. Bakteri mampu menghasilkan enzim beta laktamase atau penisilinase untuk merubah atau merusak struktur beta laktam dari penisilin. Akibatnya secara struktur kimia penisilin tidak efektif. Ya, itu dirubah. Baru dirusak ya, destroy. Yang keempat apa? Resisten jalur metabolisme. Seperti saya katakan tadi, yang metabolisme tadi itu akan merubah jalur metabolismenya seperti itu. Ya, jadi pintar itu asam folat
lewat metabolisme lain sehingga tidak bisa terdeteksi oleh sulfa. Makanya sulfa harus dikombinasi dengan trimetoprim tadi. Oke, ingat ya 4 itu tadi ya. Reseptor, terus jangkauan ya, karena Mycobacterium tadi, terus destroy karena enzim, terus ini resisten metabolisme, jalur metabolismenya ya. Lanjut. Ini sudah saya jelaskan tadi, beta laktam tadi ya, menghasilkan enzim. Itu penjelasannya ada di sini. Lanjut. Ini rangkuman ya, rangkuman mekanisme kerja dan antibiotiknya. Lanjut aja. Nah, ini yang dilarang ya. Ini ada pencampuran antibiotik, ini juga dilarang ini pada pakan. Ini dulu, sekarang sudah ada undang-undang atau peraturan tidak boleh mencampur antibiotik dalam pakan. Memang ada beberapa antibiotik itu yang mempunyai sifat dia bisa memacu pertumbuhan dari ternak ya, ayam biasanya itu, memacu pertumbuhan ayam ternak. Sebagai growth promotor ini dilarang ini. Lanjut. Ini undang-undangnya dibaca sendiri, lanjut saja. Mungkin ada gambar skema itu, gambar. Ya. Jadi ini penggunaan antibiotik yang memiliki residu ya pada makanan. Yang berbahaya kalau ada bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu resisten, padahal kita tidak pernah minum antibiotik itu. Asalnya dari mana? Ya dari bakteri yang sudah memang resisten, yang ada di dalam makanan atau apa ya. Atau mungkin residu antibiotik ini memiliki residu ya. Memiliki residu atau memiliki sisa metabolisme yang ada di daging, di telur, di susu dan sebagainya. Makanya ini berbahaya kalau kita minum susu atau makan daging atau makan ikan yang terpapar antibiotik meskipun sudah dimasak masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan ada 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu toksisitas, resisten, dan alergi, reaksi alergi. Ya, ada 3 kemungkinan itu. Makanya kadang kalau kita reaksi alergi terhadap antibiotik, kan biasanya kalau dokter itu menanyakan ya, alergi antibiotik ada apa enggak gitu sebelum dia memberikan. Oh, enggak ada, ya sudah diberikan. Oh, saya alergi ini, oh enggak diberikan itu, dicari antibiotik yang lain gitu ya. Jadi ada 3 kemungkinan kalau antibiotik itu sudah masuk ke dalam tubuh secara tidak wajar ya. Dalam keadaan kita tidak sakit, tapi ada bawaan residu antibiotik pada makanan, bahwa itu bisa menyebabkan toksisitas, alergi maupun bakteri dalam tubuh itu resisten, kebal ya. Lanjut. Ya, ini gambar-gambar tadi yang menyebabkan resistensi. Anda bisa lihat di situ ya, dari mana asalnya resistensi. Dari makan yang jelas, kalau kita terpapar bakteri salmonella atau apa ya, ternyata antibiotik itu tidak mempan, itu berarti dalam tubuh kita itu ada bakteri yang sudah resisten. Harus dicarikan alternatif antibiotik yang lain gitu ya. Lanjut. Ini contoh-contoh ya, tidak boleh digunakan antibiotik dalam pakan untuk pencegahan atau untuk memacu pertumbuhan. Jadi antibiotik itu diberikan pada keadaan terapi sakit, ya tidak boleh untuk pencegahan. Lanjut. Kalau untuk pencegahan ini ada solusinya yang kita sering dengar, yaitu probiotik ya, pakai probiotik. Itu mekanisme resistensi yang dibaca sendiri. Lanjut. Ya, di resisten tadi saya katakan bakterinya satu yang resisten, tetapi karena ini diturunkan secara genetik, akhirnya banyak yang resisten itu ya, bakterinya itu ya. Jadi obat sudah mengalami drug resisten, bakterial, multiple, and drive ya. Jadi multiplikasi ya, semuanya menghasilkan generasi yang resisten. Lanjut. Ini sama tadi ya, mekanismenya juga ini ya. Lanjut. Nah, ini efek pencampuran tidak
dianjurkan, tidak boleh ya untuk pertumbuhan dan sebagainya, lebih baik menggunakan probiotik. Lanjut. Oke, saya rasa cukup ya untuk kuliah saya pada pagi hari ini. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Silakan sebelum saya akhiri. Prof, saya ingin bertanya, untuk jenis antibiotik yang digunakan untuk anti kanker itu tipe apa saja ya, Prof? Terima kasih. Ya, baik. Kalau anti kanker itu bukan antibiotik. Kalau ada antibiotiknya itu biasanya untuk infeksi-infeksi sekunder. Jadi misalnya begini, antibiotik ada yang memang digunakan untuk first function atau untuk tujuan utama, yaitu untuk bakteri yang memang dia menginfeksi, misalnya infeksi saluran nafas, infeksi saluran pencernaan. Tapi ada antibiotik yang digunakan kalau memungkinkan suatu kejadian atau luka atau apa pada tubuh itu diperkirakan ada infeksi. Jadi infeksi sekunder istilahnya. Jadi untuk kasus yang kedua, misalnya post operasi, nanti ini kan itu bukan tujuan utama atau antibiotik, tapi nanti diberikan untuk nanti mencegah, nanti kalau ada infeksi kita berikan antibiotik itu untuk infeksi sekunder. Ya sama dengan kanker. Kanker itu diberikan antibiotik karena dikhawatirkan nanti ada kemoterapi atau apa penyebaran yang, karena kanker itu kan bersifat masif ya, dia bergerak menyebar merusak jaringan, dan di jaringan itu ada bakteri-bakteri normal yang nanti akan menginfeksi jaringan yang terluka misalnya, nah itu baru diberikan antibiotik. Tetapi kalau untuk sel kanker sendiri, kemoterapi itu bukan antibiotik, tapi kemoterapi khusus yang untuk kanker yang mencegah atau menghambat replikasi sel. Karena sel kanker itu kan sel keganasan ya, sel kanker yang mengalami mutasi yang terus berkembang sampai menjadi tumor itu. Nah, itu ada kemoterapi khusus untuk, bukan antibiotik, tapi kemoterapi khusus kanker yang mencegah replikasi sel yang berkembang menjadi sel tumor. Tapi kalau ada pemberian antibiotik itu untuk mencegah efek infeksi sekunder atau diperkirakan nanti ada infeksi bakteri, maka diberikanlah antibiotik itu. Begitu ya, kalau untuk anti kanker. Baik, yang selanjutnya, ada lagi? Antibiotik ini luar biasa ya, kalau kita mau bicara antibiotik ini, wah, ini seperti dongeng yang tidak ada putus-putusnya ini, karena selalu bersentuhan kita ya, di alam, di apa, sampai nanti kita tahu kalau kita ke pasar burung itu ya, coba Anda lihat di orang jualan di pinggir-pinggir itu, ada obat-obat antibiotik dan sebagainya untuk hewan, ini luar biasa ini. Kadang tidak terkontrol dengan baik, sehingga orang awam bisa menggunakan itu ya. Nanti itu ceritanya panjang dong. Itu yang bisa menyebabkan resistensi ya seperti itu. Peredaran, perdagangan antibiotik kalau manusia kan ada apotek yang bisa terkontrol gitu ya. Tapi kalau kita kan tidak ada gitu, meskipun antibiotik juga ada di apotek yang digunakan untuk hewan, tapi ada yang sampai ke kios-kios obat yang digunakan bebas, itu dijual bebas gitu ya, itu yang berbahaya gitu. Ada lagi? Nanti untuk presensinya saya set ya, nanti Anda masing-masing komtingnya bisa memverifikasi ya kalau sudah saya setting sendiri ya. Gitu ya. Saya setting di Saipun nanti. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti kalau ada diskusi-diskusi lagi, Anda bisa silakan kalau kita ketemu di lab, mungkin waktu praktikum atau apa gitu ya. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini untuk perkuliahan saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.